있다면 걘 처음부터 우리 거 아니었나? Halo kawan, apa kabar kalian semua? Balik lagi bersama saya, Beh ID, orang yang paling dermawan di muka bumi. The Witch mengisahkan seorang remaja berkekuatan super yang merupakan hasil eksperimen rekayasa genetika otak oleh sebuah organisasi misterius. Film ini disutradarai oleh Park Hoon Jung dan dibintangi oleh sejumlah artis ternama, yaitu Kim Dami, Baek Sung Chul, Choi Woo Sik, Kim Byung Up, dan Choi Jung Woo. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan like-nya. Karena jika tidak, kalian yang nonton video ini akan saya kirim sebagai bahan eksperimen. Mau? Oke, saya hitung sampai 3. Tekan tombol subscribe-nya. 1, 2, 3. Oke, intro. Di awal film kita diperlihatkan dengan suatu pembantaian yang sangat kejam, yang mana seorang dokter yang bernama Baek meminta anak buahnya untuk membunuh semua eksperimennya. Tentunya bahan eksperimen itu adalah anak kecil, yang entah apa alasannya tersebut. Namun beruntung, ada 2 anak yang berhasil kabur. Yang pertama adalah laki-laki, yang bernama Nobleman. Namun ia berhasil ditangkap kembali. Sementara yang satunya adalah perempuan, yang bernama Jayun. Namun dia berhasil lolos, meskipun dia sedang terluka parah. Setelah cukup lama berlari, akhirnya dia pingsan di sebuah peternakan. Tak lama setelah itu, dia ditemukan oleh pemilik peternakan tersebut. Karena kebingungan, dia membawa gadis itu ke dalam rumahnya dan langsung memanggil dokter untuk mengobatinya. Setelah selesai diobati, dokter itu mendiagnosis kalau gadis itu akan lupa nama dan usianya, atau bisa disebut juga amnesia. Cerita bersingkat 10 tahun kemudian. Kala itu Jayun tumbuh menjadi gadis yang bijaksana dan dapat diandalkan. Itu terlihat saat dirinya membantu orang tuanya yang sedang sakit-sakitan. Dalam kondisi itu, ekonomi mereka juga cukup menipis, dan alhasil mereka menghemat pengeluaran. Suatu ketika, Jayun merasa kesakitan di bagian kepalanya. Sebelumnya rasa sakit itu pernah terjadi, tapi dia menghiraukannya. Untuk mengatasi hal itu, dia mencari informasi di internet, mencari tahu obat penawarnya. Keesokan harinya, dia menjalani aktivitas seperti biasa. Berangkat sekolah bersama sahabatnya, yaitu Myung Hee. Myung Hee ini adalah anak seorang polisi, tak lain teman dari ayah Jayun. Jadi mereka benar-benar dekat layaknya saudara. Sepulang sekolah, Myung Hee melihat kabar bahwa ada event berhadiah besar. Untuk itu, ia meminta Jayun untuk ikut serta. Mengetahuinya, Jayun pun menyetujuinya, karena Jayun sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutang dan pengobatan ibunya. Singkat cerita, Jayun berhasil masuk ke kuarter kedua. Karena pada dasarnya Jayun merupakan hasil eksperimen genetika otak, yang mana kemampuannya jauh di atas manusia normal. Atas keberhasilannya itu, kedua orang tuanya sangat senang. Saking senangnya, Myung Hee sampai menginap di rumahnya untuk bersama-sama menonton audisi Jayun di televisi. Tanpa diduga, Jayun memperlihatkan kemampuannya, di mana ia menerbangkan mic yang dipegangnya. Atas hal itu, para penonton menyebutnya dengan nona penyihir. Melihat tayangan itu, orang tuanya sangat terkejut dan sedih. Ibunya berkata kalau ia tidak boleh memperlihatkan keunikannya tersebut, karena ada orang yang tidak menyukai manusia yang memiliki kemampuan khusus. Namun pembicaraan berhenti, karena hari sudah larut malam.
Sebelum tidur, Jayun merasakan sakit di bagian kepalanya lagi. Mungkin karena lupa minum obat Paramek kali ya. Oke, lanjut. Keesokan harinya mereka pergi ke Seoul untuk pergi ke event selanjutnya. Mereka ke sana menaiki kereta api. Dalam perjalanan mereka terus bercanda dan bertingkah konyol. Namun semua berhenti ketika tiba-tiba ada orang yang menertawai mereka. Dan nampaknya pria itu mengenal Jayun. Tapi nampaknya Jayun tidak mengenali pria tersebut. Meski begitu, pria itu bersikeras berusaha membuat Jayun dapat mengingat siapa dirinya. Bahkan ia mengatakan nama Jayun sebenarnya adalah penyihir. Lalu pria itu mencoba menamparnya dengan alasan agar Jayun mengingat ingatannya dulu. Namun di sini Jayun hanya terdiam dan menangis. Melihat temannya diperlakukan begitu, Myung-hee pun berteriak. Dan pria itu pun pergi. Secara tidak sengaja, pria itu bertabrakan dengan pria lain. Dan tak terduga, dia langsung membunuh orang itu. 그럼 여기 너 말고 또 누가 있어요? 씨발 새끼야? 전화할게. 전화. 그 전화 다시 못해. 잘못 쳐묻나? 미쳤냐고 이 새끼야. Ternyata orang ini bukanlah orang sembarangan. Dengan santainya, ia menggotong mayat tersebut layaknya mengangkat boneka. Dan langsung membuangnya. Ternyata orang ini adalah nobleman. Anak laki-laki yang berhasil ditangkap 10 tahun lalu. Scene berpindah saat event itu dimulai. Setelah melewati beberapa seleksi, Jayun berhasil masuk ke perempat final. Namun pada saat perjalanan pulang, lagi-lagi sakit kepala Jayun kambuh lagi. Hingga membuat hidungnya berdarah. Saat itu ia mengingat kalau hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dikarenakan penyakitnya terlalu parah. Untuk mengatasi penyakit itu, dokter membutuhkan sumsum tulang belakang orang tua aslinya. Melihat Jayun yang berdarah, Myung-hee memintanya untuk beristirahat. Tapi Jayun berkata kalau ia baik-baik saja. Lagi-lagi saat ia ingin pulang, dia dihentikan oleh beberapa orang. Tak lain itu adalah anak buah dokter baik. Tujuannya ke sini untuk membawa Jayun. Akan tetapi Myung-hee berhasil membawanya kabur. Sesampainya di desa, ia bertemu lagi dengan nobleman. Ia berkata untuk cepat pulang. Selain itu, ia juga menghina jika orang tua biasanya akan cepat mati. Mendengar hal itu, Jayun bergegas pulang dan meminta Myung-hee menelpon ayahnya untuk pergi ke rumahnya. Berpindah pada nobleman yang sudah sampai di rumah Jayun. Tapi tampaknya ia tak sendirian. Ia bersama 4 anak buahnya. Beruntung ayah Myung-hee datang. Atas hal tersebut, mereka menunda operasinya. Tak lama setelah itu, Jayun yang panik pun langsung berlari ke dalam rumahnya. Sebelum itu, ia mencoba menggunakan kekuatannya, namun tidak bisa. Setibanya di dalam rumah, ternyata orang tuanya baik-baik saja. Lalu ayah Myung-hee meminta Jayun untuk berhati-hati. Scene berpindah pada nobleman yang mendapat misi dari dokter baik untuk membunuh seorang profesor, rekan dokter baik dahulu. Nah, di sini ditunjukkan kekuatan dari anak buahnya. Dengan cepat wanita itu membunuh profesor beserta anak buahnya tanpa ampun. Di sisi lain, dokter baik meminta Choi untuk meninggalkan markas dan melupakan misinya. Karena kali ini ia tak mau Choi ikut campur dalam urusan Jayun. Namun Choi menolaknya. Entah apa maksudnya, yang pasti dokter baik memiliki rencana lain. Lalu Choi menemui profesor lagi. Tak lain adalah orang yang bekerja sama dengan dokter baik dahulu. Di sini terungkap kalau Choi memiliki penyakit pada tangannya. Untuk mengobati penyakit itu, profesor memintanya untuk mengambil otak dari Jayun. Karena di dalam otaknya ada obat penawarnya.
Jadi alasan utama Choi menolak perintah dokter Baek adalah ini. Scene berpindah pada Jayun, di mana dia merasakan sakit kepala itu lagi. Dan di saat yang sama, ada sekelompok orang anak buah dokter Baek yang menyelinap masuk ke rumahnya. Ternyata tujuannya untuk membunuh ibu Jayun. Mendengar teriakan ibunya, Jayun bergegas menghampirinya. Tapi nyatanya, ia malah ditodong. Bahkan Myung Hee juga dibekuk. Pemimpin kelompok itu meminta Jayun untuk ikut bersamanya. Namun Jayun tetap tidak mau. Hingga pemimpin tersebut memancing emosi Jayun, di mana pemimpin itu meminta anak buahnya untuk menyayat leher Myung Hee. Jayun yang marah dan terpancing emosinya, dia menunjukkan kekuatan aslinya, dan dengan cepat menghabisi semua kelompok itu. Terungkap kenapa dokter Baek sangat menginginkan Jayun. Karena Jayun merupakan hasil eksperimennya yang paling mendekati sempurna. Istilahnya yang paling kuat gitu. Paham? Oke, lanjut. Melihat itu, Myung Hee hanya terdiam, tanpa berkata-kata. Kemudian nobleman dan anak buahnya muncul. Tanpa basa-basi, nobleman meminta Jayun untuk pergi dengannya. Jika tidak, orang tuanya dan orang-orang yang dia kenal akan mendapat masalah besar. Mau tidak mau, Jayun harus ikut bersama nobleman. Namun sebelum pergi, Jayun meminta Myung Hee untuk menjaga orang tuanya. Sementara itu, Choi juga mempersiapkan anak buahnya untuk pergi ke tempat dokter Baek. Karena mengetahui dokter Baek berhasil mendapatkan Jayun. Berpindah pada Jayun yang sampai di tempat penelitian dokter Baek. Seperti yang terlihat, dokter Baek juga menunggunya. Jayun dibawa ke sebuah tempat penelitian dan diikat. Lalu dengan paksa, dokter Baek meminta bawahannya untuk menyuntikkan formula. Yang ternyata formula itu untuk mengingat kembali ingatan Jayun. Di sini kita diperlihatkan bahwa dokter Baek adalah spesialis dari bedah otak terbaik. Untuk mengembangkan lebih lanjut, ia membuat eksperimen rekayasa genetika otak. Tak lain tujuannya untuk membuat gen-gen baru. Tentunya membuat manusia yang kuat dan cerdas. Bagian eksperimennya adalah anak-anak. Namun dari beberapa anak eksperimennya hanya satu yang mendekati sempurna. Tak lain itu adalah Jayun. Hingga beberapa waktu Jayun mulai tidak bisa dikontrol. Atas hal itu, dokter Baek disuruh menutup eksperimennya. Kemudian penyakit Jayun kambuh lagi. Dokter Baek menjelaskan kalau penyakitnya itu hanya bisa diobati olehnya. Jika tidak, penyakit itu akan membuatnya mati. Lalu dokter Baek meminta untuk menyuntikkan formula kedua kalinya. Dan nampaknya Jayun sedikit terlihat berbeda. Sepertinya Jayun mendapatkan energinya kembali. Namun efek sampingnya hanya bisa bertahan sebulan saja. Dan harus disuntikkan kembali agar bisa bertahan hidup lebih lama. Secara tak terduga, Jayun mengungkapkan bahwa dirinya telah merencanakan ini semua agar bisa mendapatkan formula itu. Dengan cara berpura-pura menjadi orang biasa. Jadi sebenarnya Jayun di sini tidak lupa ingatan, namun hanya memancing dokter Baek agar bisa mendapatkan penawar untuk penyakitnya itu. Di sisi lain, nobleman yang sudah mengira semua itu direncanakan oleh Jayun, dia bergegas menuju ruangan Jayun bersama anak buahnya. Namun pasukan Choi juga sudah tiba di sana dan langsung menembaki nobleman dan anak buahnya. 걸그적거리는 새끼. 걸그적. Alhasil pasukan Choi tumbang semua.
Namun dua bawahan nobleman juga harus tumbang di tangan Choi dengan cara ditembak di kepalanya. Karena mereka hanya akan mati jika ditembak di kepala. Sementara itu, Jayun yang berhasil melumpuhkan Dokter Baek menyeretnya keluar. Namun tiba-tiba nobleman datang dan mendorong Jayun hingga terpental. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit. 느리네. 여전히 달라. 옛날부터 그랬잖아. Sebelum Jayun membunuh nobleman, Choi datang dan menembak Jayun. Melihat itu, Dokter Baek sangat senang. Dan tanpa diduga, Choi malah menembak Dokter Baek. Setelah Dokter Baek tewas, anak buah nobleman datang untuk menyerang Choi. Namun dia juga harus tumbang setelah Choi menghajarnya. Selanjutnya Choi harus berhadapan dengan Jayun. Dengan sedikit senyuman, Choi mampu dikalahkan dengan mudah. Lagi-lagi di sini nobleman tidak menyerah. Dia bangkit lagi, bahkan dia mengejek sambil memperlihatkan formula yang dicarinya. Tiba-tiba Jayun diserang oleh anak buah nobleman. Meskipun dia berhasil menusuk Jayun, dia tetap harus mati di tangan Jayun. Ketika nobleman ingin menembak Jayun, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak karena telah dikontrol oleh Jayun. Dan malah nobleman harus menerima tusukan dari Jayun. Di saat terakhirnya, nobleman berkata, apakah dirinya akan hidup seperti ini lagi? Jayun menjawab bahwa dirinya akan hidup sebagai Jayun, bukan dirinya yang dulu lagi. Dan seperti yang dikira, nobleman pun harus tewas karena ditembak kepalanya oleh Jayun. Setelah kejadian itu, ia membawa beberapa formula untuk keperluannya. Ternyata formula itu diberikan kepada ibunya yang sedang sakit. Karena formula itu juga bekerja untuk penyakit ibunya. Sedangkan dirinya hanya membawa 2 formula untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Di sini Jayun berpamitan kepada ayahnya untuk menyelesaikan urusannya dan berjanji akan kembali setelah semuanya selesai. Namun sebelum pergi, ayahnya mengatakan perasaannya yang sebenarnya, bahwa dulunya ia menyesal merawatnya. Namun ibunya tidak mau mengusirnya, karena dirinya masih kecil. Bahkan ibunya berkata, jika Jayun dirawat dengan cinta, maka ia bisa menjadi gadis yang baik. Sebelum dia pergi, dia mengucapkan salam perpisahan kepada Myung-hee. Jadi terlihat meskipun Jayun sebarbar itu, Jayun tetaplah Jayun yang dia kenal. Film ini diakhiri pada Jayun yang berada di tempat adik Dokter Baek. Jadi tujuan selanjutnya adalah mencari formula yang permanen. Mengingat formula yang dipegangnya memiliki batas waktu. Tiba-tiba datang seorang gadis. Nampaknya dia juga sama seperti Jayun. Dan film pun tamat. Oke, buat kalian yang mau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. See you next time.